Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sharing bagaimana membuat sebuah introduction untuk bahan-bahan kita sebagai tenaga pendidik atau dosen memberikan terkait bahan pembelajaran untuk mata kuliah yang kita ampu. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa nanti silakan Bapak Ibu bisa mengakses URL LMS masing-masing, ya. Dan sebelumnya dipastikan Bapak Ibu sebelum login ke LMS itu Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan juga media yang akan kita gunakan sebagai tempat publikasi bahan-bahan pembelajaran yang akan kita berikan di LMS. Di antaranya di sini pastikan Bapak Ibu sudah login ke email Google Drive masing-masing ya dengan menggunakan akun masing-masing, itu dipersilahkan. Lalu berikutnya Bapak Ibu juga bisa login ke akun konten kreator YouTube ya, di mana di sini nanti akan kita gunakan untuk mempublikasikan video-video tutorial ataupun video-video pembelajaran yang kita buat dan nanti kita akan share di LMS. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akses LMS kita. Setelah Bapak Ibu mengakses LMS, silakan Bapak Ibu nanti bisa login. Nah, nanti untuk loginnya pastikan menggunakan ID dan password yang sudah diberikan biasanya oleh pengelola LMS secara langsung. Dan di sini silakan Bapak Ibu bisa langsung saja login, memasukkan ID, username, dan passwordnya, lalu login. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali kita login, ada baiknya kita melakukan hal pertama yang kita lakukan, yaitu mengupgrade password. Tujuan dari mengupgrade password ini adalah untuk memudahkan kita sebagai tenaga pendidik atau pengajar. Jadi ketika nanti kita akan login kembali ke LMS itu lebih mudah karena sudah di-set dengan ID, username, dan password yang selalu kita ingat. Nah, untuk mengubah password di sini cukup mudah. Bapak Ibu silahkan klik ke icon foto kita masing-masing ya atau icon profil kita masing-masing. Di sini kita menuju saja ke menu profile. Lalu nanti di sini ada konfigurasi untuk kita mengubah password ya, tanda gerigi, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita reload Bapak Ibu. Ini ketika muncul, nanti di sini klik saja ubah password. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk merubah password cukup mudah pastinya. Di sini Bapak Ibu cukup memasukkan password Bapak Ibu sebelumnya ya. Lalu di sini nanti tinggal Bapak Ibu memasukkan password baru yang akan dimasukkan dan diulang kembali, dan apabila sudah selesai tinggal kita klik simpan saja. Nah, otomatis nanti ke depan Bapak Ibu bisa selalu mudah login ke akun LMS-nya itu dengan menggunakan ID, username, dan password yang kita setting secara mandiri. Nah, itu langkah pertama yang perlu kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi cukup mudah di sini. Seperti itu langkahnya untuk bagaimana mengupgrade password. Saya contohkan misalnya ya. Ini di sini kita masukkan password kita sebelumnya. Ya, pastikan tidak keliru. Lalu di sini kita masukkan password baru. Pastikan ketika memasukkan atau membuat password baru, ini sesuai ketentuan yang ada di sini ya Bapak Ibu, karena kebetulan untuk LMS kita ini sudah terenkripsi dengan tingkat keamanan yang baik. Jadi ketika Bapak Ibu membuat password itu dipastikan ada kombinasi sesuai informasi di aplikasi ya. Ini sudah diinformasikan minimalnya itu terdiri dari 8 karakter. Lalu ada 1 digit itu setidaknya huruf kecil, lalu ada 1 digit huruf besar, dan ada campuran karakter angka ya dan spesial karakter, misalnya tanda seru. Ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, kita buat passwordnya tadi yang baru. Pastikan ini kita tidak keliru memasukkan password sebelumnya ya Bapak Ibu. Ini saya sudah ya, kita simpan.
Nah, ini kalau misalnya ada seperti informasi seperti ini, berarti kita belum sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, Bapak Ibu ya. Tadi disampaikan harus minimal 8 karakter, lalu ada huruf kecil, huruf besar, ada angka, dan spesial karakter sebagai contoh tanda seru. Saya perbaiki. Sudah, kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, apabila sudah dirubah, maka ada informasi password telah dirubah. Kita lanjut. Oke. Untuk testing cukup mudah ya Bapak Ibu, nanti silakan bisa menggunakan keluar dulu dari LMS, lalu dicoba login kembali ya, dan dipastikan di sini Bapak Ibu sudah memasukkan passwordnya yang baru ya, yang tadi sudah disetting. Oke, login. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu, langkah awal yang harus kita lakukan untuk memudahkan kita nanti ke depan selalu mudah untuk login ke LMS kita. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini kita akan sharing terkait bagaimana menyiapkan introduction ya, sebagai tahap awal kita melakukan penyiapan bahan-bahan pembelajaran ya, sebagai tenaga pengajar atau dosen. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Nah, di sini untuk membuat bahan-bahan pembelajaran atau introduction ini, pertama kita masuk dulu ke kelas yang memang kita ajar ya. Di sini saya contoh, saya mengajar kelas teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja kita masuk ke kelas kita. Nah, kebetulan di sini Bapak Ibu kelasnya masih fresh ya, masih baru, belum disetting apa-apa. Nah, di sini nanti kita akan sharing bagaimana men-setting kelas dari awal sampai selesai, dan di tahap awal ini kita akan sharing terkait bagaimana menyiapkan introduction bahan-bahan untuk mengajar perkuliahan. Oke, di sini dipastikan kita mengaktifkan hidupkan mode ubah ya Bapak Ibu untuk mengedit kelas kita. Oke, mode ubah sudah kita aktifkan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa membuat introduction dulu ya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk membuat introduction. Di sini ada pengenalan pribadi kita sebagai dosen pengajar, lalu di sini juga saya akan sharing terkait mata kuliah, gambaran singkat berkenaan dengan mata kuliah yang akan kita berikan, dan terakhir di sini saya akan sharing terkait kontrak perkuliahan ya, dan RPS, rencana pembelajaran semester ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terkait perencanaan awal berkenaan dengan introduction berkenaan mata kuliah yang akan kita berikan. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya ya Bapak Ibu. Ini untuk membuatnya kita kembali lagi ke LMS. Kita sudah mengaktifkan mode ubah. Nah, Bapak Ibu, kita bisa ke awal ini dulu ya, di umum. Nah, ini kita bisa ubah edit bagian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa klik modifikasi, lalu kita bisa informasikan misalnya di sini dosen pengampu. Ini ya, kita dosen pengampu perkuliahan. Lalu di sini kita bisa berikan informasi terkait informasi singkat pribadi kita ya sebagai pengajar. Ini sudah saya siapkan di Word datanya, lalu kita bisa copy paste di sini. Nah, ini datanya sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, kalau datanya sudah masuk, di sini juga bisa kita tambahkan beberapa bahan ya untuk nanti kita ketika kita share informasi pribadi kita ini bisa lebih menarik ya. Sebagai contoh di sini misalnya saya akan share berkenaan dengan foto ya. Ini sebelumnya kita masuk ke Google Drive kita dulu ya. Di sini kita bisa upload dulu, upload foto kita. Saya sebagai contoh misalnya saya akan mengupload foto saya pribadi. Saya pilih ini misalnya foto saya pribadi. Oke, kita upload dulu. Baik. Kalau sudah di sini fotonya sudah kita upload, lalu bisa kita kembali ke LMS dan kita di sini bisa ambil ya foto kita seperti ini. Terus, nah ini kita masuk ke Google Drive.
Karena itu ya Bapak Ibu, LMS kita diintegrasikan memang dengan fasilitas-fasilitas media pembelajaran seperti Google Drive, YouTube Content Creator dan lain-lain gitu ya. Di sini kita masuk ke akun Google Drive kita ya. Nah, ini ditekankan memang akun Google Drive-nya ini menggunakan email institusi. Sebagai contoh di sini saya login ke ini akun Google Drive-nya, lalu izinkan. Nah, di sini kita bisa mengakses ya. Di sini sudah ada foto yang tadi saya upload. Lalu kita pilih file, oke, dan kita bisa kasih informasi di sini misalnya, oke, save. Nah, otomatis foto sudah masuk ya Bapak Ibu. Ini terkait tata letak bisa kita atur. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Tata letaknya bisa kita atur untuk informasi kita. Nah, di sini pun sama, misalnya kita mau buat center semuanya. Nah, seperti ini. Kita sudah buat ya di sini informasinya. Oke, lalu bisa kita sedikit edit. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kita lakukan editing sesuai kebutuhan. Nanti apabila sudah, maka kita bisa simpan. Oke, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat kita sudah menginformasikan terkait informasi sikat berkenaan dengan profil sikat kita, ya. Di sini kita menginformasikan terkait biodata pribadi kita, lalu pendidikan dan aktivitas kita secara singkat kepada mahasiswa. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu, di sini kita bisa menambahkan terkait informasi yang lain ya di introduction ini. Misalnya berkenaan dengan pengenalan mata kuliah ya. Mata kuliah yang kita misalnya judulnya kita tentukan ini ya, pengenalan mata kuliah. Kita kembali ke LMS. Nah, ini pengumuman bisa kita ubah ya Bapak Ibu. Pengenalan mata kuliah, lalu di sini kita bisa ubah pengaturan. Oke, kita di sini bisa memberikan informasi detail terkait mata kuliah yang akan kita berikan. Seperti ini contohnya ya, kita copy saja. Sini, paste, ini pengenalan mata kuliah yang akan kita berikan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti di sini tinggal kita checklist, tampilkan deskripsi di halaman kursus, lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini kita sudah memberikan informasi, kalau kita klik, ya, kita menginformasikan profil pribadi kita, lalu terkait pengenalan awal berkenaan dengan perkuliahan yang akan kita berikan. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan untuk memberikan informasi berkenaan dengan kontrak perkuliahan atau pembelajaran yang kita berikan ya. Sebagai contoh di sini saya tambah aktivitas. Nah, di sini kita bisa menggunakan media misalnya media obrolan ya, sehingga nanti kalau ada yang melakukan chat dan lain-lain ini bisa kita handle ya di fasilitas ini. Nah, ini kita bisa masukkan di fasilitas obrolan ini informasi terkait kontrak perkuliahan. Ini tinggal kita copy saja, Ibu. Kita masukkan kontrak perkuliahannya. Lalu berikutnya di sini kita bisa copy terkait kontrak perkuliahan ini. Lalu nanti bisa kita linkkan ke file yang akan kita share ya, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh saya sudah membuat sebuah informasi kontrak perkuliahan, ini kita checklist. Nah, sekarang kita tinggal upload kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semesternya ya Bapak Ibu, agar bisa diakses oleh siswa-siswi kita nantinya. Nah, ini kita kembali menggunakan Google Drive. Sebagai contoh, misalnya di sini agar filenya tidak berantakan ya, saya buat folder di Google Drive, foldernya teknologi, informasi, dan komunikasi. Saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat foldernya ya Bapak Ibu. Kalau kita masuk saja ke directory
folder yang kita buat. Lalu di sini kita bisa mengupload tadi ya kontrak perkuliahan dan RPS. Misalnya saya sudah menyiapkan ini kontrak perkuliahannya dan ini RPS-nya. Ya, langsung saja kita open ya, kita upload ke Google Drive kita. Nah, ini sudah masuk nih Bapak Ibu ya kontrak perkuliahan dan RPS yang sudah kita siapkan. Sebelum kita share ke LMS, dipastikan ini kita sharing dulu agar bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa-mahasiswi ya ketika nanti dia mengklik link yang sudah kita siapkan. Ini caranya cukup mudah. Tinggal klik kanan di Google Drive lalu get link. Nah, di sini Bapak Ibu kita tinggal atur sharingnya itu kita rubah anyone with the link ya. Oke, sudah. Lalu kita copy linknya dan kita done. Nah, ini yang kontrak perkuliahan sudah, kita kembali ke LMS. Di sini bisa kita berikan linknya ya. Ini kontrak perkuliahan, lalu kita setting nih linknya. Ini linknya kita ganti dengan link yang tadi sudah kita ubah. Oke, lalu kita create link. Nah, sudah selesai. Sekarang yang satu lagi, ini kita ke RPS ya, sama klik kanan, get link. Lalu di sini bisa kita setting anyone with the link. Lalu copy linknya, lalu done. Dan kita kembali ke LMS lagi. Dan di sini bisa kita seleksi seperti ini. Lalu linknya, dan kita ganti dengan link yang tadi kita setting. Oke, lalu kita klik create link. Baik, di sini sudah selesai. Lalu kita bisa klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita sudah selesai menyiapkan introduction ya. Jadi persiapan kita mengajar terkait mata kuliah yang kita berikan ya. Sehingga nanti di introduction ini mahasiswa-mahasiswi kita bisa melihat informasi lengkap terkait pribadi kita sebagai dosen pengajar, lalu berkenaan dengan informasi awal perkuliahan yang akan diberikan dan kurang lebih terkait kesepakatan ya kontrak perkuliahan berkenaan dengan persentase penilaian dan lain-lain. Lalu juga di sini ada data RPS yang sudah kita share. Dan di sini sudah bisa kita klik ya, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa nanti kalau mengakses kelas yang diikuti yaitu dengan kita, dia nanti bisa mengakses data-data yang sudah kita siapkan. Dan otomatis nanti dia bisa melihat kontrak perkuliahan yang kita berikan ya terkait kesepakatan untuk penilaian dan lain-lain. Dan di sini juga terkait RPS, rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan. Ini otomatis sudah bisa diakses oleh mahasiswa kita secara langsung ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih yang sudah saya share pada kesempatan hari ini ya terkait bagaimana membuat sebuah introduction untuk persiapan kita mengajar secara daring menggunakan LMS. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.